Judul praktikum yaitu Interaksi Organisme, Simbiosis, Predasi, dan Kompetisi. Nama saya Firanda Serenlegi dengan NIM 2110110020059. Praktikum 13, judul praktikum Interaksi Organisme, Simbiosis, Predasi, dan Kompetisi. Nama Michelle Kakunsi, NIM 211011020057. Judul Interaksi Organisme Predasi. Perkenalkan, saya Veronica Pretimanoso. NIM saya 211011020056. Judul praktikum Interaksi Organisme, Simbiosis, Predasi, dan Kompetisi. Nama saya Abigail Beatrix Siriwa, NIM 211011020055. Halo, perkenalkan nama saya Januari Skijirian Purnama. NIM saya 211011020058. Judul praktikum kali ini Interaksi Organisme, Simbiosis, Predasi, dan Kompetisi. Tujuan praktikum yaitu 1. Memberi contoh berbagai interaksi antar spesies. 2. Menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Tujuan memberi contoh sebagai interaksi antar spesies dan menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Tujuan praktikum predasi adalah untuk mengetahui pengertian predasi dan juga untuk mengetahui pengaruh predasi terhadap ekosistem. Tujuan 1. Memberi contoh berbagai interaksi antar spesies. 2. Menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Praktikum 1. Memberikan contoh berbagai interaksi antar spesies. 2. Menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Populasi dalam suatu komunitas saling berinteraksi. Interaksi ini ada yang sangat erat, kurang erat, dan tidak jelas terlihat. Sebagian besar interaksi antar spesies melibatkan makanan, tetapi juga karena faktor lain. Interaksi di antara populasi yang berbeda sangat bervariasi dan kompleks. Secara umum, interaksi antar spesies dapat dikategorikan sebagai simbiosis, predasi atau predaktori, dan kompetisi. Simbiosis dapat dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Sebagian besar interaksi antar spesies melibatkan makanan, tetapi juga karena faktor lain. Interaksi antar spesies dapat dikategorikan sebagai simbiosis, predasi atau predator, dan kompetisi. Teori singkat predasi. Predasi atau pemangsaan adalah makanan organisme hidup termasuk tanaman oleh hewan, hewan oleh hewan, bahkan hewan oleh tanaman. Antara yang memakan predator atau pemangsa dan yang dimakan prey atau mangsa terdapat berbagai strategi. Teori. Populasi dalam suatu komunitas saling berinteraksi. Interaksi ini ada yang sangat erat, kurang erat, dan tidak jelas terlihat. Sebagian besar interaksi antar spesies melibatkan makanan, tetapi juga karena faktor lain. Interaksi di antara populasi yang berbeda sangat bervariasi dan kompleks. Secara umum, interaksi antar spesies dapat dikategorikan sebagai simbiosis, predasi atau predaktori, dan kompetisi. Simbiosis dapat dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Interaksi antar organisme itu ada yang namanya kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan interaksi antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya yang bersifat persaingan yang dapat menyebabkan makhluk-makhluk hidup itu mengalami kerugian. Nah, kompetisi ini biasanya terjadi untuk memperebutkan sumber kompetisi yang bisa berupa makanan, air, cahaya, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Nah, kompetisi ini secara umum ada dua, yaitu kompetisi intraspesies dan kompetisi interspesies. Kompetisi intraspesies ini merupakan kompetisi yang terjadi antar anggota-anggota dari spesies yang sama. Sedangkan kompetisi interspesies ini merupakan kompetisi yang terjadi antar anggota-anggota dari spesies yang berbeda. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama alat tulis-menulis dan lapangan.
Alat dan bahan. Yang pertama, alat tulis menulis. Yang kedua, lapangan atau lokasi tempat pengamatan. Alat dan bahan. Alat, tulis menulis, dan lapangan. Alat dan bahan. Yang pertama, alat tulis menulis. Yang kedua, lapangan. Alat dan bahan. 1. Alat tulis menulis. 2. Lapangan pengamatan. Cara kerja. Yang pertama, lokasi penelitian meliputi ekosistem air asin atau laut, pantai, ekosistem air tawar atau danau atau kolam atau sungai, dan ekosistem darat atau hutan hujan tropis atau padang rumput. Dan area pengamatan saya yaitu di padang rumput. Yang kedua, carilah contoh-contoh untuk bentuk-bentuk interaksi berikut. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Yang keempat, predasi dan bagaimana strategi mangsa menghindari pemangsa. Yang kelima, kompetisi dan sumber penyebab kompetisi, makanan, air, cahaya, dan sebagainya. Yang ketiga, catat hasil pengamatan Anda. Cara kerja yang pertama, memilih tempat penelitian, dan saya memilih ekosistem darat atau hutan hujan tropis untuk menjadi tempat pengamatan saya. Yang kedua, memilih bentuk interaksi, dan saya memilih simbiosis komensalisme untuk saya amati. Dan yang ketiga, mencatat hasil pengamatan. Cara kerja predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsa. Interaksi juga dapat menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Cara kerja. Yang pertama, lokasi penelitian meliputi ekosistem air asin atau laut, pantai, ekosistem air tawar, danau atau kolam atau sungai, dan ekosistem darat yaitu hutan hujan tropis atau padang rumput. Area pengamatan saya adalah padang rumput. Yang kedua, carilah contoh-contoh untuk bentuk-bentuk interaksi berikut. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Yang keempat, predasi dan bagaimana strategi mangsa menghindari pemangsa. Dan yang kelima, kompetisi dari sumber penyebab kompetisi, makanan, air, cahaya, dan sebagainya. Yang ketiga, catat hasil pengamatan Anda. Cara kerja. Yang pertama, menentukan lokasi pengamatan, baik itu ekosistem air asin, yaitu laut dan pantai, kemudian ekosistem air tawar, yaitu danau dan sungai, kemudian ekosistem darat, yaitu hutan hujan tropis ataupun padang rumput. Nah, yang kedua, mencari bentuk-bentuk interaksi, yaitu simbiosis, baik itu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kemudian predasi, beserta dengan strategi dari mangsa untuk menghindari pemangsa. Kemudian kompetisi dan sumber kompetisi itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencatat hasil pengamatan. Hasil pengamatan simbiosis parasitisme. Contohnya benalu pada pohon. Benalu mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari pohon, sedangkan pohon dirugikan karena makanannya diambil. Simbiosis komensalisme yaitu tumbuhan paku yang menempel pada pohon. Tumbuhan paku termasuk dalam tumbuhan epifit atau tumbuhan yang hidup atau tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain. Penjelasan hasil pengamatan predasi. Yang pertama, pemangsaan. Serangga kutu putih dan semut adalah pemangsa yang saling bertempur untuk memperebutkan batang singkong sebagai mangsa. Yang kedua, menghindar. Agar terhindar dari pertempuran, semut lebih memilih mengalah dan lebih memilih daun singkong daripada batang singkong untuk menjadi sumber makanannya agar terhindar dari pertempuran. Hasil simbiosis mutualisme. Contohnya kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan dengan menghisap madu dan nektar pada bunga untuk dimakan,
sedangkan bunga mendapatkan keuntungan karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan. Baik, jadi di sini saya mendapatkan bagian untuk mencari contoh dari kompetisi dan sumber kompetisinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kompetisi itu merupakan persaingan untuk mendapatkan sumber kompetisi. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh dari interaksi kompetisi, baik itu intraspesies maupun interspesies. Baik, jadi pada saat melakukan pengamatan, di sini saya menemukan adanya interaksi kompetisi antar sesama makhluk hidup. Nah, di sini bisa kita lihat ada ulat daun. Seperti yang kita ketahui bahwa ulat daun itu merupakan makhluk hidup yang sumber makanannya dari daun. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada kompetisi antar ulat daun dari spesies yang sama. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kompetisi antar sesama ulat daun ini merupakan kompetisi intraspesies, yakni kompetisi yang anggotanya itu berasal dari spesies yang sama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sumber dari kompetisi ini yaitu adalah daun yang sekaligus menjadi sumber makanan. Nah, di samping dari ulat daun tersebut, kita juga bisa melihat adanya makhluk hidup dari spesies yang berbeda, yaitu belalang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belalang itu juga sumber makanannya itu juga berasal dari daun. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kompetisi antar ulat daun dan belalang ini merupakan kompetisi interspesies, yakni kompetisi antar makhluk hidup yang berasal dari spesies yang berbeda. Sedangkan untuk sumber kompetisinya itu juga berasal dari daun, yang mana daun ini juga merupakan sumber makanan untuk kedua makhluk hidup tersebut. Pembahasan tentang hasil praktikum ini yaitu dari pelaksanaan praktikum ini kita dapat mengetahui berbagai interaksi yang terdapat dalam suatu lingkungan, yaitu interaksi antara spesies yang berbeda-beda. Contohnya yaitu simbiosis parasitisme yang merupakan interaksi antar spesies yang menguntungkan salah satu spesies dan spesies lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang saya temukan yaitu pohon dan benalu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Jadi, simbiosis adalah dua spesies yang hidup bersama. Simbiosis mencakup mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antar spesies yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antar spesies yang menguntungkan salah satu spesies dan spesies lain dirugikan. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antar spesies yang menguntungkan salah satu spesies, sedangkan spesies yang lain tidak untung maupun rugi. Predasi. Predasi adalah situasi di mana suatu spesies memakan spesies yang lain. Hewan yang memakan disebut dengan predator, dan hewan yang dimakan disebut mangsa. Kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara dua spesies karena suatu individu atau kelompok memperebutkan atau persaingan karena sumber daya yang terbatas. Pembahasan tentang praktikum ini adalah pada praktikum ini saya dapat pembahasan tentang hasil praktikum ini. Saya dapat pembahasan tentang praktikum ini. Pada praktikum ini saya mendapat cukup banyak objek komensalisme yang dapat saya amati. Salah satunya adalah tumbuhan paku sebagai epifit yang menumpang hidup pada tumbuhan lain tanpa merugikan tumbuhan tersebut. Tumbuhan paku sendiri mendapatkan cahaya matahari sehingga tumbuhan paku tidak merugikan tumbuhan yang ia tumpangi. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah dua spesies yang hidup bersama, dan simbiosis mencakup mutualisme, komensalisme, dan parasitisme.
Selanjutnya pembahasan. Predasi adalah situasi di mana satu spesies memakan spesies lainnya. Predasi juga hanya menguntungkan pihak predator yang memakan, sedangkan yang dimangsa atau dimakan itu mati dimakan predator. Pembahasan tentang hasil praktikum ini yaitu kita mengetahui interaksi antar organisme. Dalam interaksi yang saya amati adalah simbiosis mutualisme. Salah satu contohnya adalah interaksi kupu-kupu dengan bunga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis adalah dua spesies yang hidup bersama. Simbiosis mencakup mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antar spesies yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antar spesies yang menguntungkan salah satu spesies dan spesies lain dirugikan. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antar spesies yang menguntungkan salah satu spesies sedangkan yang lain tidak untung maupun rugi. Predasi adalah situasi di mana salah satu spesies Predasi adalah situasi di mana satu spesies memakan spesies yang lain. Hewan yang memakan disebut dengan predator dan yang dimakan disebut dengan mangsa. Kompetisi adalah persaingan antar dua spesies karena suatu individu atau kelompok memperebutkan atau persaingan karena sumber daya yang terbatas. Pada praktikum kali ini saya mendapatkan beberapa contoh dari kompetisi yang bisa saya amati, yaitu salah satunya kompetisi antar sesama ulat daun dan juga kompetisi antar ulat daun dan belalang. Nah, kompetisi antar sesama ulat daun ini kita sebut dengan kompetisi intraspesies, yaitu kompetisi yang anggotanya itu berasal dari spesies yang sama. Nah, sedangkan kompetisi antar ulat daun dan belalang ini kita sebut dengan kompetisi interspesies, yaitu kompetisi yang anggotanya dari spesies-spesies yang berbeda. Nah, sumber dari kompetisi ini yaitu berupa daun yang menjadi sumber makanan. Kesimpulan dari hasil pengamatan yaitu simbiosis yang meliputi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, kompetisi dan predasi merupakan suatu interaksi organisme antar spesies. Hasil pengamatan ini kita dapat mempelajari berbagai macam contoh interaksi organisme sederhana yang berada di lingkungan sekitar, serta dapat mempelajari dan mengetahui strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Kesimpulan dari praktikum ini, kita dapat lebih memahami tentang interaksi organisme, yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi, beserta contoh-contohnya yang diamati dari berbagai interaksi antar spesies, sampai pada strategi mangsa dalam menghindari pemangsa. Saran, bila ingin melakukan praktikum ini, sebaiknya mencari lokasi atau tempat dan objek sebagai bahan penelitian atau pengamatan, dan sebaiknya dilakukan langsung agar bisa lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi tujuan dari kegiatan praktikum ini. Kesimpulannya adalah predasi hanya menguntungkan pihak predator atau pemangsa yang mendapatkan makanan, sedangkan yang dimangsa mati dimakan predator. Kesimpulan, interaksi organisme merupakan interaksi antar spesies yang meliputi simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, kompetisi, dan predasi. Dari hasil praktikum ini, kita dapat mengetahui contoh-contoh interaksi organisme yang terdapat dalam lingkungan sekitar yang dapat kita amati. Dan kita juga dapat mengetahui strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Kesimpulan, dari praktikum tadi kita bisa mengetahui bahwa interaksi antar makhluk hidup itu ada 3 bentuk, yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, untuk simbiosis itu ada 3 bentuk juga, yaitu
simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, kompetisi ini itu juga ada dua, yaitu kompetisi intraspesies dan interspesies. Nah, tadi saat melakukan pengamatan, saya mendapatkan contoh dari kompetisi intraspesies dan interspesies, yaitu berupa ulat, daun, itu dan belalang. Nah, interaksi antar ulat daun dan ulat daun ini disebut dengan intraspesies karena kedua anggota ini adalah dari spesies yang sama. Nah, untuk interaksi antar ulat daun dan belalang itu disebut interspesies karena anggotanya itu berasal dari spesies yang berbeda. Nah, sedangkan untuk sumber kompetisinya itu adalah daun, yang mana daun ini merupakan sumber makanan.